perkenalkan, nama saya Fitria Ningsi, saya dari kelas 2P, NPM saya 12102020551. Saya akan membahas sedikit mengenai pembelajaran organisasi dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan juga menambah pengetahuan untuk yang menonton video, serta dengan sasaran kepada mahasiswa dengan pembelajaran yang sama, juga bagi kalian yang menonton video ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan, kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman, menurut Kim, 1993. Tingkatan dalam organisasi pembelajaran yang pertama yaitu berpikir sistem, yang kedua, personal mastery, mental model, membangun visi bersama, tim pembelajaran. Teori pembelajaran dalam organisasi meliputi operan conditioning Skinner. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atau prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan, attentional process, proses mengingat, retention process, proses mesin untuk meniru, reproduction process, dan proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement process. Karakteristik organisasi pembelajaran meliputi gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Menurut Wibowo 2006, survei pembelajaran di organisasi yaitu 21-40%-nya organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi yaitu anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. 1. Fokus pada fragmentasi daripada sistem. 2. Menekankan kompetensi di atas kerjasama. 3. Meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu adanya tindakan, yaitu yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan resistensi. Membawa kembali organisasi pada kesinambungan baru. Menurut Woodward dan Dobson 2002. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran. A. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. B. Investasi dalam pembelajaran. C. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. D. Mengukur tolak ukur dan menelusuri pembelajaran. E. Menciptakan penghargaan dan simbol.
bekerja untuk membangkitkan dan dampak A. Implementasi program perbaikan terus-menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D. Identifikasi mental model proses organisasi pembelajaran. Bekerja menganalisir gagasan dengan dampak. A. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. B. Memutar pekerja dan batas fungsional dan divisional. Bekerja untuk membangkitkan dan dampak. A. Implementasi program perbaikan terus-menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D. Identifikasi mental model proses organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.